Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binadhirul qalil karudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wasallatu sallallahu ala nabi syukur Muhammad ma'uzdunya ala fir'auna man wasqatuna ila syafir Al-Fatihah. Ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Alim ya Mu'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar di Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana di dalamnya terdapat beberapa fasal yang jumlahnya ada 24. Secara bahasa prinsipnya, wa hadzal kitab ala arba'atin wa ishrina faslan bi adadi hurufi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi adadi sa'atil laili wan nahar li anna sa'ata arba'un wa ishruna sa'at. Kitab ini terdapat 24 fasal. Sejumlah huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlahnya 24, dan sejumlah waktu malam dan waktu siang jumlahnya 24 jam. Maka disesuaikan dengan itu seolah-olah agar mutabiqah, di mana 24 fasal ini nanti juga insya Allah akan mengkompliti nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang selalu kita baca, dan semoga kita diakhiri dengan ucapan tersebut. Dan juga nilai dari fasal-fasal yang 24 fasal itu dapat memberikan makna yang lebih baik pada setiap waktu dari 24 jam yang kita miliki tiap harinya. Yang pertama, fasalnya memang sedikit-sedikit, cara khulasoh akan saya sampaikan secara karena terus terang ada pembahasan ruhani yang karena kami ini merasa bahwa kami mengajarkan sesuatu yang kaitannya kepada motivasi, kepada matan, yaitu mahasiswa Thariqah An-Nahdhiyah, yang mana rata-rata mereka juga masih pemuda-pemuda yang bagi saya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan. Fasal yang pertama memperjumpakan kita kepada fasal mengenai fi bayani ruju'il insan ila watanihil asli, yang kemarin kita bahas dari muqaddimahnya, yaitu bagaimana kembalinya manusia kepada tanah airnya yang asli, yaitu tempat di mana roh kita dilahirkan. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu roh kita terlahir di alam lahud dari Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad itu dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut kitab Sirrul Asrar ini, setelah 4000 tahun roh-roh diciptakan, baru aras diciptakan. Kemudian diturunkan ke alam di bawahnya, alam Jabarut, alam Malakut, alamul mulki. Dan di alamul mulki kita diberi wadah yang bernama jasmani atau jasad. Dan dari jasad itulah roh kita dimasukkan dan berinteraksi dengan aghyar, dan di sanalah terjadi permasalahan, di mana setelah terhubung antara jasmani kita dengan aghyar, yaitu hal-hal yang kita
temukan di dalam kehidupan ini menjadikan sesuatu pelajaran yang terkait kepada kita sendiri ketika masih ada di alam lahud, ketika kita masih ada di al-watanul asli atau tanah air kita yang asal, yang sejati, yang dimana dari sanalah roh kita tercipta, terlahirkan dari Nur Muhammad. Nah, di sana ada pengambilan janji kita bahwa Allah itu Tuhan kita. Hal itu sudah mulai terlupakan. Lalu diingatkan melalui at-tanzil atau kitab-kitab samawi yang diturunkan para nabi, para rasul. Sesuai di dalam sebuah ayat yang pernah saya baca dari kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di situ dikatakan, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'idatun, telah datang kepadamu mau'idah, pituture Allah, mir rabbikum. Yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur, datang kepadamu tombol hati, wahudan, datang kepadamu hidayah, warahmatul lil mu'minin. Yang terakhir adalah rahmat bagi sekalian umat Islam atau orang yang beriman. 4 ini adalah isinya Al-Quran. Di situ Imam Fakhruddin Ar-Razi menyamakan isi Quran itu sebagai obat yang dosisnya sudah sangat tepat bagi kita manusia agar menjadi pribadi manusia yang sesuai seperti apa Allah inginkan diciptakan, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, manusia niku hakikatnya adalah jiwa yang ada pada jasmaninya yang sudah banyak kena penyakit karena timbulnya interaksi jasmani kepada akhyar atau kepada kebendaan yang ditangkap oleh panca indera ini. Nah, maka Al-Quran itu datang sebagai apa? Pitutur, mau'idhah mir rabbikum, nasihat dari Tuhan. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi menganggap ini sebagai racian obat. Lah, obat ini tidak mungkin serta-merta diminum semaunya oleh pasien. Pasiennya adalah manusia. Pasiennya adalah jiwa kita yang sudah menempati tubuh ini. Kita butuh yang namanya tabibun hadzik, dokter yang cerdas. Dokter itu yang akan mengarahkan dosis-dosis obat itu untuk jiwa kita. Dokter itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi sebagai dokter, Al-Quran sebagai obat. Nah, maka Kanjeng Nabi memberlakukan kita sebagai umatnya ya seperti pasien, yang bagaimana dokter yang hadzik, yang cerdas itu mendiagnosa penyakit, lalu bagaimana memberi tombol setelah terjadi antara diagnosa dan nasihat yang tepat, tombol sing benar akan menemukan hudan, pencerahan. Kalau hidup seseorang sudah tercerahkan karena sudah menjadi waras tadi, akan menjadi rahmatul lil mu'minin, akan menjadi rahmah bagi sekalian umat yang beriman. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membahasakan fasal mengenai kembalinya kita kepada al-watanul asli. Saya akan membacakan dulu beberapa nasihat beliau. Fal insanu ala naw'aini. Manusia itu terdiri dari 2 macam, jasmaniyun wa ruhaniyun. Jasmaniyah, yang kedua ruhaniyah. Fal jasmaniyu insanun amun wa ruhaniyu khasun. Jasmani itu manusia secara umum, ruhani manusia secara makna khusus. Tetapi hakikat kemanusiaan kita ada di ruhani, itu perlu ditegaskan. Faruju'ul insanil ami ila watani huwa ruju'u ila darajat bisababi amali ilmi syariati wa tariqati wal ma'rifati wa idha amila amalan salihan bila riya'in wala sum'ah li'anna darajat thalathatu tabaqat.
ahaduha al-jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa, wa tsani al-jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatul na'im, wa tsalisu al-jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus, wa hadhihi ni'amul jasmaniyah fala yasilul jismu ila hadhil awalim illa bi thalathati ulumin wa hiya ilmu syariah wa ilmu tariqati wa ilmu ma'rifati, kama qala Rasulullah SAW, al-hikmatu al-jami'atu ma'rifatul haqqi wal amalu biha ma'rifatul batil, wa kama qala Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu, kama qala Rasulullah SAW, man 'arafa nafsahu wa khalafaha faqad 'arafa rabbahu wa taba'a. Nah, pertama kita tadi kan membicarakan tentang kembalinya manusia kepada al-watonul asli atau tanah air yang asal. Setelah kami baca dari kesemuanya nasihat ini tadi, kembali menuju ke waton itu maksudnya lebih kepada bukan kok terus seumpama saya terus ke rumah, atau mungkin saya ke suatu tanah yang mana dulu saya terlahirkan. Tidak hanya sebatas makna kembali seperti itu, tapi kembali artinya adalah kembalinya manusia kepada tempat yang semestinya, yang mana dari nasihat yang tadi saya baca, nanti saya akan sampaikan secara terjemahnya. Manusia niku jebul-jebule sedaya semua dikarepke Allah untuk bahagia. Seperti halnya begini, pada umumnya ini manusia diciptakno nang donya. Nek ngangen-angen nok donyane niku darul humum wal khuzun, nggone susah. Tapi kudu paham, tujuan dari menempatkan ini adalah tempat untuk mengambil bagiannya di tempat kebahagiaan yang semestinya dia raih, yaitu di surga. Pada dasarnya seperti ini. Maka kalau ada istilah rujuul insan di sini, kembalinya manusia itu bukan asal hanya sekadar dulu dari alam lahut kembali ke sana gitu, enggak. Tapi makna kembali di sini adalah malah justru maknanya menuju kemana? Ke tempat yang semestinya dituju, yaitu kebahagiaan. Nah, maka di sini tadi secara garis besar Syekh Abdul Qadir menyatakan manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama jasmani, yang kedua ruhani. Saya ketika membaca ini awal tadi saya membaca itu tak pikir, oh kalau manusia itu secara jasmani kembalinya ya berarti menuju kepada sesuatu yang bersifat jasmani ya. Oh ke rumah lah, atau ke, kalau bahasa tanah air ya berarti ke negaranya lah, atau ke kotanya lah, atau ke desanya lah, atau ya itu tadi ke rumah lah gitu. Jebul-jebulin enggak seperti itu, nyatanya enggak seperti itu. Mari kita dengarkan kalam yang sangat nafis, yang sangat manis untuk kita dengar bersama, untuk kita sadar bahwa semestinya kita itu diciptakan Allah untuk menjadi bahagia. Kalau kita sudah sadar, jadikan itu cita-cita. Manusia terdiri dari dua hal, yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani disebut sebagai manusia secara umum, rohani disebut sebagai manusia secara khusus. Farujuul insanil ami ila watanihi, kembalinya manusia secara umum dalam arti kembalinya jasmani, kembalinya anggota dari diri kita yang berupa jasmani
menuju kepada watonnya. Waton itu bukan tanah air lahir langsung kembali balik menering yang sebelumnya enggak, tapi menuju ke tempat yang semestinya Allah ciptakan untuknya, yaitu tempat bahagia. Huwa ar-ruju'u ila darajat, yaitu kembali atau menuju kepada darajat, derajat di sisi Allah. Nah, jadi artinya wong urip iki manusa disebut sebagai wong urip sing berhasil manakala secara jasmaniahnya bisa dia hantarkan menuju kepada ad-darajat. Derajat. Derajat itu apa saja nanti akan dibahas di bawah. Yang intinya kata dasarnya keberhasilan manusia secara jasmani manakala menghantarkan jasmaninya itu menuju kepada derajat-derajat yang nanti jumlah derajatnya ada 3, dan nanti akan diajarkan kepada kita cara mendapatkan 3 derajat itu. Dan berarti orang yang mendapatkan 3 derajat itulah orang yang berhasil dalam hidupnya. Lah, bisanya seseorang secara jasmani menuju pada derajat-derajat yang indah itu bisa babi amali ilmi syariah. Syaratnya, sababnya, kalau tidak ada sabab maka musababnya tidak ada. Ya, syaratnya apa? Sababnya apa? Mengamalkan ilmu syariat yang pertama. Yang kedua mengamalkan ilmu thariqah. Yang ketiga mengamalkan ilmu ma'rifah. Kalau wa idza amila amalan salihan bila riya' wala sum'ah, kalau ngene mau idza amila amalan salihan bila riya' wala sum'ah, tentunya pengamalan-pengamalan dari mulai pengamalan syariah, thariqah, ma'rifah itu adalah kaitannya amal-amal soleh yang didasari tanpa riya', tanpa sum'ah. Nah, derajat itu ada 3. Ad-darajat salasu tabaqat. Derajat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-jannatu fi alamil mulki, surga di alam mulki, yang di sini diistilahkan sebagai jannatul ma'wa. Yang kedua surga di alam malakut yang disebut sebagai jannatul na'im. Yang ketiga surga di alam jabarut yaitu jannatul firdaus. Wa hadhihi ni'amul jasmaniyah. 3 tingkatan surga ini adalah kenikmatan jasmani. Nah, fala yasulul jismu ila hadil awalim ila bitalathati ulum. Untuk menjalankan atau mengamalkan 3 tingkatan itu, menemukan 3 tobaqah tadi, harus melalui tahapan mengenal ilmu yang jumlahnya juga 3, yaitu ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah. Seperti yang Rasulullah sabdakan, al-hikmatu al-jami'atu ma'rifatul haqq. Hikmah yang terkumpul, hikmah yang kesemuanya, arti hikmah yang menyeluruh adalah maknanya adalah ma'rifatul haq, ma'rifah kepada Allah. Wal amalu biha ma'rifatul batin. Sedangkan mengamalkan kepada ma'rifatul haq adalah disebut sebagai ma'rifatul batin. Ini istilah yang diambil Syaikhul Qadir sebagai intisari kenapa 3 hal itu harus muncul: ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah, dan pengamalannya juga. Karena harus jami'ah, harus terkumpul semua. Oke. Lalu kemudian yang perlu saya garis bawahi dari ruju'ul insan al-ami atau ruju'ul insan jasmani, sing kembalinya atau menuju kemana tuh cita-cita daripada manusia secara jasmani adalah merasakan surga di 3 tingkatan ini, di alamul mulkinya, di alamul malakutnya, di alamul jabarutnya. Nah, saya akan mengkoneksikan sebuah pengalaman saya belajar dari bahasa yang lain. Tadi dikatakan ada surga yang ada di alam malakut atau surga di alam jabarut.
Saya akan mencontohkan sebuah nasihat. Kanjeng Nabi pernah bersabda, ittaqu firasatal ulama fa innahum yanduruna binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya para ulama. Firasat itu pandangan batinnya para ulama. Jadi ulama ini memiliki satu kelebihan yang dia bisa memandang sesuatu yang ketika itu pandangan itu terpandang akan terucap. Pengucapannya itu disebut sebagai firasat. Nah, firasat itu apa? Dikatakan dalam syarah burdahnya, firasat itu arwahun tataqallabu fil malakut fatashrifu ala ma'anil ghuyub wa tantiqu ala sirrihi nutqa musyahadatin. Yaitu roh yang bisa mencapai pada alam malakut, bisa berinteraksi kepada alam malakut, bisa mengambil buah yang ada di alam malakut, bisa mengambil keberkahan yang ada di alam malakut, dan di sana terdapat ghuyub, keghaiban yang nanti kalau itu ditangkap kadang terucap. Ucapan itu disebut sebagai firasat. Artinya kalau saya koneksikan dengan nasihat ini adalah manusia secara jasmaninya itu seharusnya mampu menikmati kenikmatan seperti ulama tadi, yaitu dia bisa berinteraksi kepada alam-alam selain alamul mulki, selain alam dunia ini. Dan tentunya di situ ada manfaat besar. Tentunya di situ ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sampai disebut sebagai al-jannah fi alamil malakut. Yang tentu ini hanya pengertian-pengertian saja, tapi semoga dengan adanya pengertian ini, karena khususnya kita yang ada di Matan, kita yang tergabung di Jamiah Thariqah, kita punya harapan. Oh, berarti saya harus bisa merampungkan tugas saya, menghantarkan saya, diri saya menuju kepada al-hikmah al-jamiah. Itu bisa menikmati 3 tingkatan darajat, baik itu nikmat di alam mulki, nikmat di alamul malakut, nikmat di alamul jabar. Ini paling tidak kita punya gambaran seperti ini. Waruju'ul insanil khassi wa wusuluhu ila watani wa huwal qurbah bi ilmil haqiqah. Kalau kembali atau menuju kemana manusia secara khusus? Manusia secara khusus itu manusia apa? Manusia secara ruhani. Tadi kan dibagi 2, ada jasmani, ada ruhani. Yang jasmani disebut al-insan al-am, ruhani disebut sebagai al-insan al-khas. Manusia secara khusus itu menuju kemana? Atau ruhani manusia itu mestinya harus seperti apa? Kita tuh kudunya kemana? Ruhani kita itu harusnya menuju kemana? Saya kembali lagi matur. Kalau kita tidak pernah bahas seperti ini, kapan kita tahu? Kapan kita mencita-citakan? Ya izinkan saya, walaupun saya juga belum mengalami hal-hal seperti itu, saya juga tidak tahu tentang apa itu rohani secara hakikatnya, karena saya juga belum seorang mursyid yang kamil mukamil. Tapi paling tidak saya memiliki anjuran seperti ini untuk kita rasakan bareng-bareng. Oh, seperti itu toh tabaqah, tingkatan yang indah dalam kehidupan ini. Jadi kita tuh sampai maaf saya sampaikan, sampai kadang kita itu semestinya harus bosan urip nang dunya. Kenapa? Ini tentu bagi orang yang yang berpikir positif. Justru bosan itu saya anggap itu sebagai positif. Kenapa? Sebuah contoh, perasaan itu ilustri, perasaan itu ilusi. Anda harus berpikir panjang. Perasaan itu ilusi. Kenapa? Karena itu tidak hakiki. Contoh, saya menyukai baju. Mestinya kalau benar-benar itu hakiki, tidak ilusi, harusnya senang terus. Nyatanya baru 3 tahun sudah tidak senang. Berarti perasaan itu ilusi. Apa yang kira-kira perasaan terindah di dunia ini?
Anda menjawab perasaan cinta. Cinta itu juga ilusi. Nyatanya dikatakan dalam sebuah nasihat di dalam sebuah kitab namanya Mahabbatuz Zaujah. Di situ dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia diberi perhiasan di dalam dirinya berupa senang tertarik kepada lain jenis. Itu hanya zina, tidak hakiki, itu hanya perhiasan. Sampai dikatakan hubbus syahawat minan nisa itu, kalau ada orang bertemu lalu mengatakan cinta, itu bohong. Karena sesungguhnya cinta yang dimaksud, walaupun ini juga termasuk ilusi, tetapi mendekati kepada hakiki, karena cinta yang nanti benar-benar hakiki menurut bahasa syar'i ini akan menuju pada cinta di akhirat. Nyatanya manusia sudah benar-benar suami istri sampai meninggal, nanti di akhirat dipanggil udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Masuklah kamu ke surga, kamu bersama istri kamu. Masuk, nanti kamu dibahagiakan. Berarti kan menuju pada cinta hakiki. Cinta yang seperti itu harus melalui yang disebut sebagai husnul tafahum. Saling baik dalam memahami satu dan yang lainnya. Yang kedua, muasyarah at-thayyibah, berhubungan yang baik. Nyatanya untuk mencapai itu berpuluh-puluh tahun pun manusia kadang gagal. Kenapa? Karena memang tidak ditakdirkan untuk menemukan muasyarah bil ma'ruf, tidak menemukan muasyarah at-thayyibah, tidak menemukan hubungan yang indah. Mungkin karena satu dan yang lainnya memiliki ciri khas masing-masing yang memang oleh Allah ditakdirkan tidak mungkin bisa bersama. Kembali lagi, kenapa akhirnya mereka memutuskan bersama? Karena ilusi. Walaupun nantinya bisa nanti tertata oleh sebuah keadaan yang nantinya mungkin akan menemukan cinta yang sejati sampai tekan surga, mungkin. Tapi kebahagiaan yang seperti itu puncaknya tetap ilusi. Nyatanya kalau sudah sampai menopause, usia wanita 45 tahun, apakah masih ada hubus syahwat? Tak ada lagi. Kalau sudah sama-sama tua, apa ada lagi yang namanya cinta secara biologis? Tidak ada. Jadi tidak ada hakiki. Mereka hanya menemukan rahmah, kasih sayang. Pun kakek ninen itu hanya menemukan kasih sayang. Sudah tidak ada lagi cinta secara biologis. Malah mereka ada yang merasa tersakiti kalau dipaksakan untuk melakukan hubungan yang dikatakan sebagai bukti cinta yang biologis tadi. Lah, kita disasuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengenal al-jannah fi alamil mulki, surga di alam dunia ini. Ada surga di alam malakut, ada surga di alam jabar, yang itu fasilitas manusia, setiap manusia. Dan itu bukan rohaninya loh, itu masih pada tingkatan jasmaninya loh, bayangkan. Dan syaratnya tadi ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah. Ya kan, tinggal kita percaya apa enggak dengan tarbiyahnya Syekh Abdul Qadir Jilani seperti ini. Kita harus percaya mestinya. Dan beliau telah menemukan itu ketika beliau hidup. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu bisa menikmati hidup. Marra fis sakhra, beliau berjalan di Oro-Oro selama 25 tahun. La ya'rifun nas wa la ya'rifuna. Beliau tidak kenal manusia, manusia tidak kenal beliau. 25 tahun. Kenapa? Karena yang ditemukan tidak hanya al-jannah fi alamil mulki, tidak hanya surga di alam kasunyatan, di alam dunia ini, tapi ada surga-surga yang ada di malakut, di alam jabarut, yang oleh beliau ada interaksi ke sana. Melalui kokohnya syariat, melalui kokohnya thariqah, melalui kokohnya ma'rifah. Nah, sekarang manusia secara khos atau secara ruhani itu dikatakan mencapai pada watanihi atau mencapai pada tempat semestinya dia capai adalah wahuwal qurbah bi ilmil haqiqah, dekat kepada ilmul haqiqah. Yes, kita dengar dulu aja, tidak usah mumet, tidak usah apa itu ilmu haqiqah, la usul lil maqsudi.
itu nurut tajalli, itu ketok saknyatane. Itu ilmunya ilmu musyahadah, ilmu mukasyafah, tapi kita paling tidak pernah mendengar bahasa itu. Wa huwa tauhid fi alamil lahud, yaitu bagaimana bisa at-tauhid fi alamil lahud fi alami khayalati fid dunya bisa babi ibadati sawa'un kana na'iman aghair bal idza nama jasadu wajadal qalbu fursatan fayadabu ila watanil asli imma bi kulliyati wa au bi juz'iyati. Lah di sini yang saya ingin garis bawahi adalah begini. Orang kalau sudah bisa menempatkan insan khasnya atau dirinya secara rohani menuju kepada watani, kepada tempat yang semestinya harus dia tempati, yaitu al-qurbah bi ilmil haqiqah, dekat kepada ilmu haqiqah, mereka akan mencapai kepada terkait kepada nikmat yang di atas 3 tingkatan tadi. Kalau tingkatan tadi kan alamul mulki yang paling rendah, alamul malakut, alamul jabarut. Ini sampai pada alamul lahud. Tetapi pencapaian itu ketika dia masih di alam dunia. Bisyabati ibadatihi, disebabkan oleh ibadahnya, terkonek oleh ibadahnya. Kana na'iman aw ghairu, baik itu dia tertidur maupun dia terbangun. Bayangkan, kenapa kok bisa orang tertidur daripada orang yang sudah mencapai pada hakikat ini kok bisa merasakan kenikmatan yang ada di alam lahud tadi? Balik di sini dikatakan bal idana mal jasadu, ketika jasad itu tertidur wajadal qalbu fursatan, maka justru kondisi hati kejiwaan itu justru kosong, akhirnya bebas fayadhabu ila watanil asli, maka dia bisa menuju kepada watan al asli, yaitu alam lahud. Makanya dikatakan di sini Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam nyawa orang yang tertidur dan yang telah wafat. Nah, orang yang kadang yang tertidur ini yang dia sudah bisa mencapai usul pencapaian kepada derajat yang paling tinggi, yaitu secara rohani mencapai pada alamul lahud tadi, walaupun tidur dia bisa menikmatinya. Bahkan tidurnya para aulia seperti itu adalah sebuah pencapaian yang khusus. Dikatakan walidzalika qala Rasulullah naumul alim khairun min ibadatil jahil. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, tidurnya orang alim, dalam hal ini orang yang keruhaniyahnya sudah nyambung kepada nikmat rohani, yaitu pada al-qurbah ila ilmil haqiqah tadi, yaitu pencapaian pada alamul lahud tadi, walaupun dia tertidur, tapi itu nilainya lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Seperti dulu Imam Syafi'i ketika hadir ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu makan banyak, digeremengi sama anaknya. Loh, masa orang yang makannya banyak gitu kok gurunya ayah saya tuh gimana tuh? Ayah saya mungkin guyon nih, masa mana garane gurune. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, gampangane gini, setelah makan banyak, lalu Imam Syafi'i langsung tidur, digeremengi sama putrane Imam Ahmad bin Hanbal. Terus mangane akeh, terus akeh turune. Mosok ngene iki gurune bapakku wae ya ora pas. Tapi setelah Imam Syafi'i terbangun, Imam Syafi'i langsung mengatakan, "Ketahuilah, aku makan di tempatmu ini harus banyak karena aku menganggap ini makanan yang menjadi tonggo, to'amul jawad dawa. Ini makanane wong lomo iku tonggo. Iki makanane wong soleh tonggo, barokah. Aku pengen akeh barokah, makanya aku mangan akeh. Dan ketahuilah dalam tidurku tadi aku bisa menyelesaikan masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu." Jadi walaupun tertidur tapi Imam Syafi'i mutayakin, sadar, sehingga tangi turu langsung bisa menjawab masalah-masalah yang sebelum tidur belum terjawab. Nah, ini ba'da hayatil qalbi binurit tauhid wa mulazamati asma'i tauhid bilisan sirri bi ghairi huruf wal awsat kama qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi al-insan sirri. Kalau seperti ini izinkan saya untuk tidak menyampaikan, tetapi intinya pada pencapaiannya seseorang yang sudah pada alam lahud itu tadi mencapai tempat yang semestinya dia harus tempati secara ruhaniyahnya. Di sana dikatakan qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun nadhiruna wa ajnihatun tatiru bi
laha uyunun wa ajnihatun tatiru bighairi raisyin ila malakuti rabbil alamin. Saya kok baru tadi sempat saya baca, tapi kata raisyin itu saya memaknainya sebagai bulu. Benar apa enggak saya mau mencocokkan. Bulu ayam atau bulu burung ya. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun nadhiruna. Ini sebagai kata akhir. Wa ajnihatun tatiru bighairi raisyin ila malakuti rabbil alamin. Hatinya orang-orang ma'rifah itu memiliki mata yang mampu memandang apa yang orang-orang pandang tidak bisa memandangnya. Dan hati para arifin memiliki sewiwi yang bisa miber ke sana kemari tanpa ada bulunya sampai kepada malakut, alam malakutnya Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimampukan Allah untuk tahu dan mengenal dan akhirnya mencapai pada pencapaian apa yang dicapai para aulia sholihin di dunia wa dunia wal akhirah. Ala hadiniyah siril Fatihah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna